Halo, selamat siang saudara. Dalam dunia bisnis dan juga investasi, kepemilikan saham menjadi salah satu bentuk hak yang sangat penting. Namun bagaimana jika pemilik saham tidak lagi dapat dihubungi atau tidak diketahui keberadaannya? Atau bahkan sudah dinyatakan tidak hadir secara hukum atau Aufsichtsrecht. Sekilas hal ini terdengar seperti masalah administrasi biasa, namun sebaliknya terdapat berbagai persoalan hukum dan juga tata kelola yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan, pelaksanaan RUPS hingga iklim investasi secara keseluruhan. Dan disinilah Balai Harta Peninggalan memiliki fungsi penting dalam menjaga dan juga mengelola hak-hak yang masih melekat pada harta kekayaan milik orang tersebut. Lantas bagaimana pengaturan hukum terhadap saham milik orang yang tidak hadir? Dan juga seperti apa peran Balai Harta Peninggalan dalam memberikan kepastian hukum? Selama 30 menit ke depan kita akan mengulasnya secara lengkap bersama saya Diana Dwika dalam Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir Kepala BHP Jakarta, Bapak Amin Fajar Ocham. Pak Amin, apa kabar? Kabar baik. Sehat selalu ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Dan juga Bapak Direktur Utama PT Humpus Intermoda Transportasi TBK, Bapak Setiawan T. Wijoyo. Bapak, apa kabar Bapak? Selamat siang. Terima kasih banyak sudah hadir di Kompas TV dan juga senior partner firma hukum Mix and Partners Bapak Iwan Setiawan. Pak Iwan juga selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir di Kompas TV. Ini sebuah perbincangan yang sangat menarik ketika kita berbicara tentang perspektif seseorang tidak hadir secara hukum atau Aufsichtsrecht gitu ya. Saya akan coba ke Pak Amin terlebih dahulu. Apa sebenarnya dimaksud dengan Aufsichtsrecht ini Pak? Ya baik, Aufsichtsrecht adalah satu keadaan di mana seseorang meninggalkan tempat kediamannya ya tanpa diketahui lagi keberadaannya ada di mana. Oke, itu. Ya, lalu kondisi yang kedua adalah ketika seseorang meninggalkan tempatnya dan memberikan kuasa kepada seseorang, namun kuasanya telah berakhir. Hal itu diatur dalam ketentuan pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kondisi yang demikian maka orang tersebut dapat dinyatakan tidak hadir. Oke, tapi ini ada nggak Pak contoh realita bisnis yang terjadi dengan kasus ini kalau ke Pak Dodi, dan bagaimana supaya perkara ini itu tidak mengganggu iklim usaha Bapak? Iya, baik, terima kasih. Sebetulnya bisa dalam aplikasi itu terjadi dalam hal ini kami bekerja sama dengan Balai Harta Peninggalan mengenai rencana dari perusahaan kami untuk go private. Di mana artinya dari TBK menjadi perusahaan tertutup. Dan itu untuk pemegang saham yang tidak aktif atau tidak banyak orang yang kadang-kadang punya saham tapi lupa atau karena jumlahnya sangat kecil, apakah sudah meninggal juga bisa juga. Nah itu yang kami perlu bantuan daripada Balai Harta Peninggalan untuk mengalihkan hak-haknya tersebut kepada Balai Harta Peninggalan. Haknya tetap tidak hilang, tetapi dititipkan istilahnya. Dititipkan, oke. Tapi kalau sebenarnya kita berbicara tentang saham dalam Aufsichtsrecht sendiri Pak Iwan, ini apa yang membedakan sebenarnya saham dengan aset-aset lancar lainnya sih Pak? Saham itu memang ada kekhususan, karena dengan memiliki saham berarti dia memiliki suatu perusahaan. Meskipun jumlah persentase bisa beda-beda ya Pak. Nah, dengan memiliki itu artinya dia memiliki hak, beberapa hak tertentu. Misalnya tadi seperti disebutkan Pak Amin, hak untuk hadir dalam rapat. Benar. Dalam rapat umum pemegang saham, atau hak untuk menerima dividen. Itu khususan dari saham seperti itu. Oke, tapi ketika kita berbicara bahwa seseorang sebagai pemilik saham tidak diketahui keberadaannya, kemudian juga mungkin seperti yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa jadi beliaunya sudah meninggal atau mungkin dikuasakan begitu ya Pak ya. Lantas bagaimana dengan status harta yang dimiliki ataupun saham yang dimiliki nih Pak Amin? Oke Mbak Diana, jadi terhadap status hartanya tetap milik orang yang bersangkutan. BHP hanya diberikan kewenangan untuk melakukan katakanlah pengelolaan dan penata usahaan saja. Sehingga apa? Sehingga dengan dasar tersebut pihak-pihak yang berkepentingan itu tidak perlu mencari-cari lagi orangnya. Cukup tetapkan melalui pengadilan, ya, kemudian pengadilan akan memerintahkan BHP. Dengan adanya perintah itu maka kami akan mengurusnya.
tapi tidak memilikinya ya. Stressingnya adalah kami hanya mengurus, tapi tidak memiliki. Tapi artinya bahwa di sini dibutuhkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ya Pak ya? Betul. Nah, siapa yang boleh untuk mengajukan ini Pak Amin? BHP pasif, menunggu adanya penetapan. Dalam hal ini tentu yang berkepentingan. Ya. Nah kebetulan dalam proses ini adalah Pak Dodi melalui PT Hits tadi ya Pak Dodi ya. Iya, artinya Pak Dodi memang di sini kan dibutuhkan sebuah proses hukum begitu ya Pak ya. Meskipun ketetapan hukum perdatanya juga sudah ada. Artinya bahwa ada seseorang yang dinyatakan perlu kepastian hukum hadir atau tidaknya atas saham yang dimilikinya. Dan ini pastinya juga bisa menjaga iklim-iklim investasi dan juga bagaimana situasi investor tetap merasa nyaman dan juga terlindungi ya Pak ya. Betul. Itu apa yang Bapak saat ini tengah lakukan untuk bisa meyakinkan investor bahwa kondisi perusahaan sedang baik-baik saja terkait perkara ini Pak? Betul, jadi antara kami dari korporasi dan juga dengan dalam hal ini dengan bantuan dari Balai Harta Peninggalan itu terjadi, kita mencoba melakukan sinkronisasi. Karena kalau misalkan orang yang tidak dapat dihubungi atau yang meninggal atau yang tidak aktif lah dalam arti kata, itu sudah tidak bisa dapat dihubungi oleh siapapun, bahkan kadang-kadang sekuritasnya pun tidak bisa menghubungi. Nah, itu yang kami ajukan kepada pengadilan untuk supaya sementara dialihkan kepada Balai Harta Peninggalan. Jadi Balai Harta Peninggalan itu betul-betul seperti tempat penitipan lah gitu. Jadi hak-haknya tetap miliknya orang itu jika orang itu kembali muncul lah gitu atau ada gitu. Ya, tapi kalau Pak Iwan ini apa resikonya ketika seseorang itu tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya, apalagi jika dia sebagai pemegang saham begitu Pak Iwan? Sebetulnya sayang sih, haknya kan bukannya hilang lah, tapi masih melekat. Cuma artinya tidak terpakai. Kayak misalnya mau hadir ke RUPS-nya orang yang nggak ketemu kan jadi nggak datang gitu loh. Sayang haknya. Apalagi kalau nanti ada pembagian dividen. Kalau ada pembagian dividen tidak bisa dihubungi, itu dividennya kembali ke perseroan. Beda kalau misalnya dia dari tepan Afazikhead. Kalau begitu dibagikan dividen itu dijaga selama 30 tahun oleh BHP. Selama 30 tahun ya Pak ya? Apakah ini berbeda Pak dengan institusi-institusi lainnya untuk bisa menjaga hak-hak dari pemegang saham Pak? Kalau BHP itu lebih clear, peraturannya sudah clear sebetulnya sih. Udah untuk hal itu kuncinya adalah hak-haknya tadi nggak hilang. Hak pemegang saham yang bersangkutan tidak hilang sama sekali. Ya, kalau Pak Amin ketika kita coba untuk menebalkan sendiri peran dan juga fungsi dari BHP sendiri dalam Afazikhead ini, coba kita runutkan seperti apa poin-poinnya Pak? Tugas, peran dan juga fungsinya Pak. Jadi BHP itu baru bekerja setelah adanya penetapan. Penetapan pengadilan, Penetapan pengadilan, sehingga BHP memang pasif. Ya, kembali lagi untuk Afazikhead ini adalah bagi yang berkepentingan, Mbak Diana. Ya, siapapun yang berkepentingan terhadap lembaga Afazikhead, silakan datang ke pengadilan, mohon ke pengadilan, kemudian nanti ditetapkan. Setelah ada penetapan, BHP akan melaksanakan tugas. Gitu. Kami akan mengelola, kami akan menata usahakan. Mengelola dalam hal ini seperti apa nih Pak? Mengelola kami pasif, tidak aktif gitu. Dalam arti ketika kemarin kami diundang RUPS katakanlah oleh PT Hits, kami hadir. Mewakili pemegang saham tadi yang Afazikhead tadi. Nah, sehingga tadi Pak Iwan sampaikan dividennya itu nggak balik ke perseroan, tidak balik ke perusahaan, tapi apa? Dikembalikan kepada BHP untuk dititipkan di rekening penampungan. Fungsinya apa? Nanti setelah tiba-tiba hadir pemiliknya atau mohon maaf ahli warisnya atau siapapun yang berkepentingan yang bisa membuktikan bahwa dia adalah pemilik atau yang punya kepentingan terhadap saham tersebut, BHP akan berikan. Jadi memang bukan dikuasai oleh BHP. Artinya melindungi, bisa melindungi, itu ya Pak ya? Betul, BHP adalah melindungi hak-hak keperdataan orang. Dalam hal ini orang yang tidak diketahui keberadaannya. Jadi bukan hilang, bukan lenyap, bukan musnah, atau bukan mohon maaf, bukan oknum. Gitu. Jadi negara hadir di sini. Bukan dikuasai oleh bukan BHP dikuasai ya oleh Pak BHP. Ya? Baik, tapi dilindungi bahkan dikelola begitu ya. Baik, dan juga ini pertanyaan yang menarik selanjutnya, apa implikasinya ketika akhirnya seseorang yang Afazikhead ini sahamnya akhirnya tidak tahu harus dikemanakan Pak? Apakah ada ketika mereka tidak bisa mengikuti ROPS, ketika sebuah perusahaan ingin melakukan merger, mau melakukan akuisisi, akan terkendala ketika ada sosok-sosok yang Afazikhead. Kita akan coba bahas di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Kepala BHP Jakarta Bapak Amin Fajar Ocham dan juga perwakilan PT Humpus Intermoda Transportasi Bapak Dodi dan juga senior partner firma hukum Max and Partners Bapak Iwan Setiawan. Melanjutkan perbincangan kita Bapak, saya mau ke Pak Dodi di segmen ini. Bapak, kalau ada seseorang yang Aufsicht hate begitu ya, secara hukum, secara perspektif hukum dinyatakan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya begitu ya, dan dia adalah seorang pemilik saham. Nah, apa implikasinya atau resikonya kepada perusahaan ketika dia tidak bisa hadir dalam RUPS, dalam berbagai pengambilan keputusan di perusahaan, Pak? Ya, betul. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan untuk perusahaannya sendiri, itu memang ada perbedaan bahwa itu adalah di level pemegang saham. Iya. Nah, sedangkan korporasinya sendiri itu tetap harus berjalan secara operasional, tidak boleh terganggu dengan keberadaannya atau aktivitas pemegang saham. Benar. Nah, tentu itu menjadi bukan tidak mengganggu, tapi kalau misalkan ada RUPS atau keputusan yang diperlukan oleh pemegang saham itu memang bisa menjadi pertanyaan. Tetapi dalam hal ini kalau misalkan untuk pemegang saham yang tidak aktif, tentu nanti Pak Iwan yang lebih ahli dalam hukum ya, bahwa suaranya itu tidak dihitung gitu ya. Tetapi bahwasanya itu sudah dalam hal kami sudah diwakilkan kepada Balai Harta Peninggalan, itu menjadi kepastian hukumnya lebih ada. Jadi itu kalau misalkan tidak kan menjadi bingung ini karena orangnya tidak ada gitu kan. Tapi kalau dengan adanya Balai Harta Peninggalan itu jadi mengisi kekosongan yang ada istilahnya gitu. Nah, void-nya itu yang tidak ada itu bisa diwakilkan oleh Balai Harta Peninggalan. Apalagi kalau kita berbicara tentang saham dalam berbagai rapat penyuluhan kebijakan ini juga terkait quorumnya juga ya Pak ya? Betul. Seperti itu. Baik. Betul. Nah Pak, tapi bagaimana hal ini sekarang menjadi sangat relevan Pak Amin? Ya, dalam perseroan tentunya perkembangannya sekarang setiap entitas pemegang saham tuh harus bisa update. Iya. Katakanlah update dari sisi NIK-nya, dari sisi NPWP, bisa dibayangkan ketika seseorang itu ternyata tidak pernah melakukan updating terhadap dokumen-dokumen kependudukannya. Dan itu bisa saja terjadi. Nah, sehingga dengan adanya tadi yang Pak Dodi sampaikan, BHP itu mengisi kekosongan. Jadi kami adalah solusi ketika memang diperlukan oleh perseroan atau perusahaan untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, jadi saya pikir ya sangat relevan dengan posisi atau fungsi BHP ya terkait dengan ketidakhadiran ini, Mbak Diana. Iya, lantas kemudian kalau tadi BHP sendiri mengambil peran untuk melindungi dan juga mengelola atau dalam tanda kutip mewakili dari sosok yang Aufsicht hate begitu ya, yang secara perspektif tidak hadir secara hukum. Bagaimana dengan hak suara, Pak Iwan, dan juga hak ekonomi? Karena kalau pemilik saham ini pasti kita berbicara tentang hak ekonomi ya, seperti dividen contohnya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya dia tidak hadir sama sekali, tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa kalau ada pembagian dividen misalnya, itu akan terhambat tuh Bu, kalau misalnya dia nggak sampai diwakili oleh salah seorang, misalnya BHP dalam hal ini. Artinya ketika dia tidak sampai dividennya, akan kembali ke perseroan lagi dalam waktu 5 tahun. Akan beda kalau dia di BHP. Di BHP itu simpannya sampai 30 tahun Bu, itu bedanya sih. Jadi waktunya lebih panjang, dan ketika kita bahas ini juga dengan beberapa otoritas, termasuk OJK waktu itu, yang jadi isunya adalah apakah haknya benar-benar tidak hilang. Ini nggak hilang sama sekali. Jadi benar-benar hanya diwakili oleh BHP, seperti itu. Iya, tapi apakah memang ada Pak, seperti case tadi begitu, bahwa seseorang yang tidak hadir secara hukum ini benar-benar mempengaruhi pengambilan keputusan di perusahaan Bapak, Pak Dodi? Ya, kebetulan karena misalkan perusahaan publik atau TBK itu memang setiap kali kita melakukan RUPS itu ada hitungannya untuk menjadi quorum atau tidak quorumnya gitu loh. Nah, ketidakhadiran ini kadang-kadang memang dianggap menjadi abstain gitu ya, atau menjadi mengikuti suara terbanyak kalau nggak salah ya Pak Iwan. Ya, tidak hadir. Nah, tetapi tentu kan itu kalau dia tidak bisa memberikan suaranya bisa merugikan. Nah, tapi kalau misalkan sudah dititipkan kepada Balai Harta Peninggalan, kepastiannya itu lebih ada gitu. Jadi tentu untuk investasi di perusahaan TBK, terutama perusahaan publik
itu adalah kepastian kan daripada investasi. Yeah. Rencananya mereka membeli sahamnya itu kan karena investasi untuk mendapatkan keuntungan lah gitu. Nah itu dijaga, dibantu, diisi dan dititipkan kepada Balai Harta Peninggalan. Artinya bahkan dalam RUPS kemarin BHP juga hadir ya Pak ya? Hadir. Mewakili ya Pak ya? Hadir. Oke. Tapi tantangannya apa Pak sejauh ini ketika akhirnya BHP ini menjadi perwakilan dari seseorang yang Afwezighkeit hate ini Pak? Iya Mbak Diana, Afwezighkeit itu nature di BHP itu terhadap benda tetap. Oke. Jadi selama ini tanah dan bangunan. Cuma ya perkembangan hukum dan kebutuhan dari perseroan maka adalah Afwezighkeit saham. Jadi dulu cuma ngurusnya itu benda-benda yang katakanlah ya nggak perlu diurusin ya tanah ya bangunan. Ya. Tapi dengan saham ini tentu kami sendiri ya di BHP ya nggak ngerti itu saham tuh gimana dan bagaimana seperti apa dan harus apa yang kami lakukan. Makanya memang kami akan butuh penyesuaian, butuh sharing session ya mungkin dengan Pak Iwan selaku lawyer yang berpengalaman di pasar modal, kemudian Pak Dodi dari sisi perseroannya jadi kami tahu oh seperti ini bentukan dari RUP nih seperti ini. Jujur kalau nggak diundang Pak Dodi di RUP saya nggak pernah tahu RUP itu seperti apa dan bagaimana gitu kan. Cuma baca di teori-teori saja. Jadi tantangan kami adalah bagaimana kami menyesuaikan dari pengurusan yang sebelumnya itu cuma benda tetap, tanah dan bangunan. Sekarang berkembang menjadi benda bergerak yaitu saham. Tentu ini menarik buat kami. Tapi ini kan sebenarnya secara koridor hukum perdatanya sudah ada ininya landasannya kan ya Pak ya? Sudah. Ya Pak Iwan ya. Dan tapi artinya bahwa di sini apakah masih diperlukan penguatan regulasi atau bagaimana Pak Iwan? Mungkin kalau dari sisi yang kami lihat dari sisi praktek ini yang terjadi adalah lebih di bidang pasar modal yang belum terlalu clear lah. Belum terlalu clear dalam artian mungkin prakteknya belum paham seperti itu sih. Jadi tadi yang Pak Amin ceritakan butuh sosialisasi lebih lanjut tuh kayaknya perlu sih Bu. Jadi lebih kepada situnya. Tapi kalau dari sisi regulasinya mungkin dari sisi praktek gini. Untuk sekuritas itu sangat bergantung pada perintah dari nasabahnya. Jika misalnya saya pemegang saham, dia sangat bergantung sama itu. Benar. Kalau dia nggak ketemu siapa yang mau ngasih perintah? Seperti itu isunya sih. Jadi ketika mau dipindahkan ke BHP nggak ada yang menjalankan, jadi nyangkut lagi tuh itunya. Nah tadi Pak Amin sempat mention mengenai perlunya mengupdate data, itu juga penting bagi kita. Kenapa? Karena tanpa itu kita nggak akan diketahui kan orangnya. Nah ini memang, jadi kalau ditanyakan mengenai apakah memerlukan peraturan lagi, saya rasa sih mungkin peraturannya sih cukup saat ini ya Pak Amin. Saat ini cukup, cuma kita perlu adalah namanya sosialisasi lebih lanjut lagi. Tadi mungkin juga selain Pak Amin sempat sampaikan mengenai dari sisi BHP-nya memerlukan seperti itu, dan dari kita dari yang publiknya juga seperti itu perlu juga. Baik. Namun artinya di sini kita juga bisa menebalkan bahwa siapapun boleh untuk mengajukan hal ini ke pengadilan, baik dari korporasinya sendiri ya Pak ya, ataupun mungkin dari yang dikuasakan. Bisa jadi dalam hal ini adalah keluarga begitu ya Pak ya. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita Bapak-bapak di segmen selanjutnya, dan saudara Zona Inspirasi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, masih membahas tentang Balai Harta Peninggalan sebagai solusi hukum atas ketidakhadiran pemegang saham atau yang kita kenal dengan Afwezighkeit begitu ya. Baik Pak Amin, saya ingin menanyakan kembali apa pedoman operasional yang saat ini dibutuhkan Pak dalam kasus-kasus Afwezighkeit, terutama dalam perkara pemegang saham, Pak Amin. Ya, baik Mbak Diana. Memang kembali lagi saya tegaskan selama ini yang diurus oleh BHP untuk Afwezigheit-nya itu adalah tanah dan bangunan. Untuk benda bergerak, misalkan saham, itu memang belum ada aturan secara yang diterbitkan untuk bagaimana memperlakukannya ketika ada yang ingin membeli misalnya. Nah, sehingga itu memang perlu dibuat aturan itu supaya implementasinya jelas ketika ada yang berkepentingan dan ingin membeli saham dimaksud. Nah itu kami tentu bisa memproses sesuai dengan ketentuan. Apakah kami terlambat? Tidak, karena memang dulu itu belum permasalahan ini belum ada. Ini kan sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Dan insya Allah mungkin ya itu akan dibuat tentunya, karena ini suatu hal yang kami butuhkan dalam rangka mengurus atau mengelola saham yang tidak hadir tadi. Tapi artinya bagaimana di sini BHP bisa menjaga keseimbangan? Karena berdiri di antara tengah-tengah ya Pak ya, antara pemilik saham yang Al-Wazik tadi yang tidak hadir secara hukum, dan juga di sisi lain ada sisi korporasinya nih Pak. Ya, tentu kami lebih menjaga hak-haknya. Tadi yang Pak Iwan sampaikan, dividen diserahkan ke kami, ya kami akan catat itu sebagai dividen dari si pemilik saham. Gitu. Bukan menjadi mohon maaf, itu menjadi milik BHP sehingga bisa digunakan atau dikuasai, bukan. Jadi dividen itu pun yang memang punya yang bersangkutan, itu kami catat. Memang kami punya rekening khusus menampung uang-uang pihak ketiga yang kami namakan di BHP. Sehingga itulah posisi kami ya betul-betul memang seimbang di antara pemilik saham yang tidak hadir dengan perseroan, ya kami di tengah-tengah. Kami tidak berpihak kepada perseroan karena memang yang mengangkat misalnya perseroan butuh kami, tidak, tapi tetap kami membela atau mengelola atau menjaga hak-hak dari si pemilik saham yang tidak hadir tadi. Tapi apakah suara dari pemilik saham ini nanti bisa diwakili Pak? Bisa diwakili oleh BHP. Diwakili ya? Oleh BHP. Bahkan untuk memberikan keputusan itu juga boleh ya Pak ya, dari BHP ya? Jadi penting, mungkin saya tambahkan sedikit mengenai suara ini ya. Jadi dalam perusahaan terbuka ada satu hal yang namanya pemegang saham independen. Jadi beberapa hal tertentu mesti lari ke pemegang saham independen. Nah, dengan adanya BHP itu bisa membantu perusahaan tersebut dalam memberikan suaranya sebagai suara pihak yang independen. Karena kalau dalam rapat independen itu yang namanya pengendali tidak boleh bersuara. Ya, BHP sebagai pemegang saham yang digolongkan sebagai publik bisa bersuara. Lantas Pak Dodi, dengan hadirnya BHP ya Pak dalam situasi seseorang yang tidak hadir, apalagi beliau sebagai pemegang saham, apa harapan atau apa yang Bapak saat ini sudah rasakan Pak, terutama dalam menjalankan perusahaan atau bisnis Bapak? Jadi kalau misalkan dengan adanya BHP itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu adalah mengisi void-nya. Jadi kalau misalkan kita kadang-kadang ada yang putih, ada yang hitam, dan ada yang abu-abu. Nah yang abu-abu ini kadang-kadang kalau kita korporasi kan kita nggak suka ada yang abu-abu. Atau kebingungan lah. Dengan adanya BHP ini semuanya menjadi jelas. Gitu, bahwa orang yang tidak aktif sahamnya bisa dititipkan kepada BHP, dan kalau misalkan dia mau di kemudian hari dia mau klaim, itu bisa kapan saja. Begitu kira-kira Pak Amin ya? Ya, benar. Termasuk hak-haknya semuanya bisa langsung klaim. Bukannya dia lalu tiba-tiba jadi sulit untuk ini, enggak, tapi dititipkan. Jadi bisa mengambil kapan aja, tiba-tiba saya nggak tahu misalkan orangnya tadinya lupa, terus dia baru ingat gitu, dia mau balik lagi, oh saya punya saham ini nih gitu, saham HIT misalkan perusahaan kami, itu bisa datang ke Balai Harta Peninggalan dan mengklaim langsung gitu. Jadi kadang-kadang memang ada yang seperti tadi Pak Iwan sampaikan, bahwa hak-haknya itu tidak hilang sama sekali, orangnya tetap ada, haknya tetap menempel kepada pemilik aslinya. Hanya bisa dititipkan kepada Balai Harta Peninggalan. Sedangkan operasional kami ya tetap harus jalan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ada 2 level lah gitu, level pemegang saham tersendiri dan level operasional tersendiri gitu. Iya, dan artinya memang di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa dari pihak korporasi atau perusahaan sendiri sudah mencoba untuk menghubungi ya Pak ya pastinya. Dari pemegang saham itu ya Pak ya, sebelum akhirnya diajukan ke pengadilan dan dinyatakan Al-Wazik begitu ya. Baik, ini sebagai penutup kita Pak, mungkin singkat-singkat saja kira-kira apa pesan dan juga apa yang harus diketahui masyarakat mungkin, atau mungkin ada juga pemilik korporasi lainnya ya Pak yang juga menghadapi situasi yang sama. Boleh ke Pak Amin terlebih dahulu. Ya, siap. Baik, jadi begini Mbak Diana, fungsi Al-Wazik ini sangat bermanfaat buat saya. Karena kembali lagi bahwa kami akan mewakili kepentingan bagi orang-orang yang tidak hadir. Dan dalam perkembangan kebutuhan hukum, terutama terhadap hukum-hukum perseroan ya, apalagi dengan era keterbukaan penerima manfaat dan sebagainya ya. Nah itu kehadiran BHP untuk mewakili orang-orang yang tidak hadir tersebut dalam perseroan tentu akan memberikan manfaat kepada perseroan itu sendiri. Jadi bagi perseroan yang mungkin kebetulan atau pihak-pihak perseroan yang mungkin menonton acara ini, silakan hubungi BHP sesuai dengan domisili perusahaan, karena BHP ada 5.
Oke, ya ada di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Silahkan lihat di websitenya masing-masing. Ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi ya Pak ya, jika ada perusahaan-perusahaan yang menghadapi situasi yang sama begitu pemilik sahamnya Afvezigheid begitu ya Pak ya. Baik, perbincangan ini sangat menarik Pak. Ini pastinya sebagai salah satu upaya untuk bisa terus menjaga iklim investasi yang sehat dan juga perusahaan bisa terus bertumbuh dan juga menjaga hak-hak suara dan juga hak ekonomi dari para pemilik saham. Kita juga pastinya mengapresiasi peran dari BHP di sini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Amin Fajar Ocham selaku Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Setiawan T. Wijoyo selaku Dirut PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk. Terima kasih banyak. Dan juga Bapak Iwan Setiawan selaku Senior Partner Firma Hukum Max & Partners. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi di Zona Inspirasi. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Zona Inspirasi. Semoga perbincangan ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh